Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintis, pelopor, dan pembuka pertama penyiaran serta pengembangan Islam di Pulau Jawa adalah para ulama atau mubaligh yang berjumlah 9, yang populer dengan sebutan Wali Songo. Atas perjuangan mereka, berhasil mendirikan sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Para ulama yang 9 dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam di tanah Jawa yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha, mendapat kesulitan dalam membuang adat istiadat upacara keagamaan lama bagi mereka yang telah masuk Islam. Para ulama yang 9 atau Wali Songo dalam menanggulangi masalah adat istiadat lama bagi mereka yang telah masuk Islam terbagi menjadi 2 aliran, yaitu aliran Giri dan aliran Tuban. Aliran Giri adalah suatu aliran yang dipimpin oleh Raden Paku atau Sunan Giri, dengan para pendukung Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan lain-lain. Aliran ini dalam masalah ibadah sama sekali tidak mengenal kompromi dengan ajaran Buddha, Hindu, keyakinan animisme, dan dinamisme. Orang yang dengan sukarela masuk Islam lewat aliran ini harus mau membuang jauh-jauh segala adat istiadat lama yang bertentangan dengan syariat Islam tanpa terkecuali. Karena murninya aliran yang menyiarkan dan mengembangkan Islam, maka aliran ini disebut Islam Putih. Adapun aliran Tuban adalah suatu aliran yang dipimpin oleh Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, yang didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Aliran ini sangat moderat. Mereka membiarkan dahulu terhadap pengikutnya yang mengerjakan adat istiadat upacara keagamaan lama yang sudah mendarah daging sulit dibuang. Yang penting mereka mau memeluk Islam, agar mereka jangan terlalu jauh menyimpang dari syariat Islam. Maka para wali aliran Tuban berusaha adat istiadat Buddha, Hindu, animisme, dan dinamisme diwarnai keislaman. Karena moderatnya aliran ini, maka pengikutnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengikut aliran Giri yang radikal. Aliran ini sangat disorot oleh aliran Giri karena dituduh mencampur adukan syariat Islam dengan agama lain. Maka aliran ini dicap sebagai aliran Islam abangan. Dalam ajaran agama Hindu yang terdapat dalam kitab Brahmana, sebuah kitab yang isinya mengatur tata cara pelaksanaan kurban, sajian-sajian untuk menyembah dewa-dewa, dan upacara menghormati roh-roh untuk menghormati orang yang telah mati atau nenek moyang, ada aturan yang disebut yajna besar dan yajna kecil. Dalam upacara Pinda Pitre Yajna, ada suatu keyakinan bahwa manusia setelah mati sebelum memasuki karman, yakni menjelma lahir kembali ke dunia. Ada yang menjadi dewa, manusia, binatang, dan bahkan menjelma menjadi batu, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Dari 1 sampai 7 hari, roh tersebut masih berada di lingkungan rumah keluarganya. Pada hari ke-40, 100, 1000 dari kematiannya, roh tersebut datang lagi ke rumah keluarganya. Maka dari itu pada hari-hari tersebut harus diadakan upacara saji-sajian dan bacaan mantra-mantra serta nyanyian suci untuk memohon kepada dewa-dewa agar rohnya si Pulan menjalani karma menjadi manusia yang baik, jangan menjadi yang lainnya. Pada masa para wali di bawah pimpinan Sunan Ampel, pernah diadakan musyawarah antara para wali untuk memecahkan adat istiadat lama bagi orang yang telah masuk Islam. Dalam musyawarah tersebut, Sunan Kalijaga selaku ketua aliran Tuban mengusulkan kepada majelis musyawarah agar adat istiadat lama yang sulit dibuang, termasuk di dalamnya upacara Pinda Pitre Yajna, dimasuki unsur keislaman. Usulan tersebut menjadi masalah yang serius pada waktu itu, sebab para ulama atau wali tahu benar bahwa upacara kematian adat lama dan lain-lainnya sangat menyimpang dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mendengar usulan Sunan Kalijaga yang penuh diplomatis itu, Sunan Ampel selaku penghulu para wali pada waktu itu dan sekaligus menjadi ketua sidang atau musyawarah mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah tidak dikhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran Islam? Sehingga kalau demikian, nanti apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Pertanyaan Sunan Ampel tersebut kemudian dijawab oleh Sunan Kudus sebagai berikut. Saya sangat setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga. Sekalipun Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat sangat tidak menyetujui, akan tetapi mayoritas anggota musyawarah menyetujui usulan Sunan Kalijaga. Maka hal tersebut berjalan sesuai dengan keinginannya. Mulai saat itulah secara resmi berdasarkan hasil musyawarah,
Upacara dalam agama Hindu yang bernama Pinda Pitrayajna dilestarikan oleh orang-orang Islam aliran Tuban yang kemudian dikenal dengan nama Nelong Dino, Mitong Dino, Matang Puloh, Nyatos, dan Nyewu. Dan akibat lunaknya aliran Tuban, maka bukan saja upacara seperti itu yang berkembang subur, akan tetapi keyakinan animisme dan dinamisme serta upacara-upacara adat lain ikut berkembang subur. Maka dari itu tidaklah heran muridnya Sunan Kalijaga sendiri yang bernama Syekh Siti Jenar merasa mendapat peluang untuk sangat leluasa untuk mensinkritismekan agama Hindu dalam Islam. Dan hasil olahannya maka lahir suatu ajaran Kleni atau aliran kepercayaan yang berbau Islam. Dan tumbuhlah apa yang disebut Manunggaling Kaulo Gusti, yang artinya Tuhan menyatu dengan tubuhku. Maka tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya tidak usah dilakukan. Keadaan umat Islam setelah para wali meninggal dunia semakin jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama aliran Giri yang terus mempengaruhi pra-raja Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menegakkan syariat Islam yang murni mendapat kecaman dan ancaman dari para raja Islam pada waktu itu. Karena raja-raja Islam mayoritas menganut aliran Tuban, sehingga pusat pemerintahan kerajaan di Demak berusaha dipindahkan ke Pajang agar terlepas dari pengaruh para ulama aliran Giri. Pada masa kerajaan Islam di Jawa, di bawah pimpinan Raja Amangkurat I, para ulama yang berusaha mempengaruhi keraton dan masyarakat, mereka ditangkapi dan dibunuh atau diberondong di lapangan Surakarta sebanyak 7.000 orang ulama. Melihat tindakan yang sewenang-wenang terhadap ulama aliran Giri itu, maka Trunojoyo Santri Giri berusaha menyusun kekuatan untuk menyerang Amangkurat I yang keparat itu. Pada masa kerajaan dipegang oleh Amangkurat II sebagai pengganti ayahnya, ia membela dendam terhadap Trunojoyo yang menyerang pemerintahan ayahnya. Ia bekerja sama dengan VOC, menyerang Giri Kedaton dan semua upala serta santri aliran Giri dibunuh habis-habisan. Bahkan semua keturunan Sunan Giri dihabisi pula. Dengan demikian lenyaplah sudah ulama-ulama penegak Islam yang konsekuen. Ulama-ulama yang boleh hidup di masa itu adalah ulama-ulama yang lunak atau moderat yang mau menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang ada. Maka bertambah suburlah adat istiadat lama yang melekat pada orang-orang Islam, terutama upacara adat Pinde Pitrayajna dalam upacara kematian. Keadaan yang demikian terus berjalan berabad-abad tanpa ada seorang ulama pun yang muncul untuk mengikis habis adat istiadat lama yang melekat pada Islam, terutama Pinda Pitrayajna. Baru pada tahun 1912 Masehi, muncul seorang ulama di Yogyakarta bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berusaha sekuat kemampuannya untuk mengembalikan Islam dari sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena beliau telah memandang bahwa Islam dalam masyarakat Indonesia telah banyak dicampuri berbagai ajaran yang tidak berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, di mana merajalela perbuatan khurafat dan bid'ah, sehingga umat Islam hidup dalam keadaan konservatif dan tradisional. Munculnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan saja berusaha mengikis habis segala adat istiadat Buddha, Hindu, animisme, dinamisme yang melekat pada Islam, akan tetapi juga menyebarkan pikiran-pikiran pembaruan dalam Islam, agar umat Islam menjadi umat yang maju seperti umat-umat lain. Akan tetapi aneh bin ajaib, kemunculan beliau tersebut disambut negatif oleh sebagian ulama itu sendiri, yang ternyata ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang tidak setuju untuk membuang beberapa adat istiadat Buddha dan Hindu yang telah diwarnai keislaman, yang telah dilestarikan oleh ulama-ulama aliran Tuban dahulu. Yang antara lain upacara Pinda Pitrayajna yang diisi nafas Islam, yang terkenal dengan nama upacara Nelong Dino, Mitong Dino, Matang Dino, Nyatos, dan Nyewu. Pada tahun 1926, para ulama Indonesia bangkit dengan didirikannya organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama, yang disingkat NU. Pada muktamarnya di Makassar, NU mengeluarkan suatu keputusan yang antara lain, setiap acara yang bersifat keagamaan harus diawali dengan bacaan tahlil, yang sistematikanya seperti yang kita kenal sekarang di masyarakat. Keputusan ini nampaknya benar-benar dilaksanakan oleh orang NU, sehingga semua acara yang bersifat keagamaan diawali dengan bacaan tahlil, termasuk acara kematian. Mulai saat itulah secara lambat laun upacara Pinda Pitrayajna yang diwarnai keislaman berubah nama menjadi tahlilan sampai sekarang.
Sesuai dengan sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian, maka istilah tahlilan dalam upacara kematian hanya dikenal di Jawa saja. Di pulau-pulau lain seluruh Indonesia tidak ada acara ini. Seandainya ada pun, hanya sebagai rembesan dari Pulau Jawa saja. Apalagi di negara-negara lain, seperti Arab, Mesir, dan negara-negara lainnya di seluruh dunia sama sekali tidak mengenal upacara tahlilan dalam kematian ini. Dengan sudah tahunya sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian yang terurai di atas, maka kita tidak akan lagi mengatakan bahwa upacara kematian adalah ajaran Islam. Bahkan kita akan bisa mengatakan bahwa orang yang tidak mau membuang upacara tersebut berarti melestarikan salah satu ajaran agama Hindu. Orang-orang Hindu sama sekali tidak mau melestarikan ajaran Islam, bahkan tidak mau kepercikan ajaran Islam sedikit pun. Tetapi kenapa kita orang Islam justru melestarikan keyakinan dan ajaran mereka? Tak cukupkah bagi kita sunnah Rasulullah yang sudah jelas terang benderang saja yang kita kerjakan? Kenapa harus ditambah-tambahin, mengada-ada? Mereka beranggapan ajaran Rasulullah masih kurang sempurna. Mudah-mudahan setelah kita tahu sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian, kita mau membuka hati untuk menerima kebenaran yang hakiki. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang Islam yang konsekuen terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.